Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri. Saya Siti Evanita dari mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati. Di sini saya mendapat tugas untuk praktek mengajar dan saya mengambil satuan pendidikannya di STIT Miftahus Salam. Di sini saya izin sebelum melaksanakan praktek mengajar ingin wawancara dulu kepada Ustadz selaku kepala sekolah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan apa yang ingin ditanyakan kepada kami. Insyaallah kami berusaha membantu untuk menjawabnya dengan data yang ada. Pertanyaan yang pertama ya Ustadz, bagaimana pengelolaan kurikulum di sekolah ini? Untuk kurikulum secara garis besar kami berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Semarang. Maka kurikulum kami di SDIT Miftahus Salam harus sesuai dengan apa yang menjadi program Dinas Pendidikan Kota Semarang. Kemudian karena kami berada di bawah Yayasan Petrus Salam, tentunya harus memiliki nilai tersendiri agar menjadi daya tarik masyarakat. Maka Yayasan Petrus Salam memberikan tambahan atau program khusus dari kurikulum dari Dinas Pendidikan dengan kurikulum keislaman. Maka di sini pembelajaran Al-Quran memiliki porsi yang lebih bobot yang banyak. Satu anak dalam satu pekan itu bisa 13 jam. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu masing-masing setiap harinya 3 jam, berarti 12 jam. Belum lagi ditambah dengan pembelajaran PAI. Yang PAI-nya tidak seperti dinas, hanya 3 jam. Kita memiliki beban atau bobot kurikulum PAI kurang lebih 10 jam karena dibagi akidah akhlak, Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan sirah nabawiyah, masing-masing 2 JP. Sehingga terpadunya kami adalah memadukan antara kurikulum dari Dinas Pendidikan dengan kurikulum dari yayasan. Saya kira begitu. Kemudian bagaimana penyusunan kalender akademiknya, Ustaz? Untuk kalender akademik, sekali lagi kita tetap mengacu dari Dinas Pendidikan. Cuman karena tadi beban kami banyak, beban kita banyak, maka secara jam pelajaran beban anak-anak juga lebih. Kalau pada lembaga pendidikan dasar yang standar, mereka anak-anak sudah pulang sebelum sholat duhur untuk kelas 1 atau pada sholat duhur untuk kelas besar. Di kami anak kelas 1 baru boleh pulang kurang lebih jam setengah 2. Fase B jam 2, fase C sampai full day school. Karena bebannya memang besar, sehingga kaldiknya tetap sama, cuma bebannya tadi yang berlebih. Demikian. Kalau boleh tahu berapa jumlah peserta didik tahun sekarang? Untuk tahun pelajaran 2025-2026 total peserta didiknya ada 539 anak dengan jumlah penguji atau jumlah pengajar atau PTK kurang lebih 52 guru. Dari 52 guru itu ada 20 guru kelas atau wali kelas, ada kurang lebih 18 itu adalah guru Quran, kemudian ada kurang lebih 5 atau 7 itu guru mata pelajaran. Kemudian ada pemomong, ada tenaga administrasi, ada tukang masak. Masya Allah banyak sekali ya Ustadz muridnya. Dilihat dari jumlah murid, apakah terjadi atau ada saatnya kekurangan guru dan bagaimana penyelesaiannya? Hari ini banyak sekali kampus yang meluluskan mahasiswanya. Saya kira kalau lembaga pendidikan kekurangan guru itu sangat ironi karena banyak sekali mahasiswa yang mereka membutuhkan lapangan kerja. Begitu juga dengan SDIT Miftahus Salam, untuk guru sebenarnya tidak kekurangan, tapi kita untuk penerimaannya membutuhkan seleksi-seleksi yang jelas. Contohnya, kalau untuk guru Quran maka seleksinya dia harus memiliki standar yang kita pakai.
juga yang lainnya. Kemudian bagaimana upaya Ustadz sebagai kepala sekolah untuk meningkatkan SDM para guru, kemudian dan mesejahterakannya? Oke. Untuk meningkatkan kualitas ini menjadi satu program tersendiri bagi kami, bahwa lembaga pendidikan aset terbesarnya tidak pada bangunan atau fisik, tapi aset terbesar dari sebuah lembaga pendidikan adalah pada gurunya, pada SDM-nya. Maka perhatian kepada guru atau SDM ini harus ditingkatkan dengan maksimal. Nah, upaya yayasan saat ini diantaranya adalah dengan melakukan upgrading guru, karena ini menjadi tugas pokok utama. Ibarat sebuah mesin, inputnya adalah siswa, proses yang ada di dalam ini yang memproses mesinnya adalah guru. Kalau guru itu tidak baik, maka input apapun, sebaik apapun inputnya, kemudian diproses dengan proses yang tidak baik, maka outputnya akan tidak baik. Namun ketika inputnya ini beragam, kemudian SDM-nya, mesinnya ini bagus, maka insya Allah outputnya akan menjadi bagus. Ya, maka yayasan sangat memperhatikan terkait dengan upgrading guru. Kemudian bagaimana dengan kesejahteraan? Tentunya yayasan sangat memikirkan kesejahteraan para gurunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Maka kami berniat ingin sekali mensejahterakan para guru-guru yang ada di SD Timtaus Salam dengan memberikan yang layak untuk para guru. Tapi semuanya butuh proses. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yayasan Baitus Salam. Kemudian untuk sarana prasarananya gimana, Ustaz? Saat ini SD Timtaus Salam menurut pandangan kami sangat membutuhkan prasarana. Artinya dengan luas kurang lebih 1.400-an dihuni oleh 539 siswa dan 52 guru, ini masih sangat kurang. Nah, kami sedang memprogramkan untuk perluasan lahan. Ini sebagai salah satu komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepada peserta didik. Kemudian untuk sarananya ya perlu terus untuk ditingkatkan agar anak-anak yang memiliki potensi apapun nanti bisa terwadahi dengan sarana yang ada di sekolahan ini. Ya, semoga bisa tercapai, Ustaz. Amin. Kemudian yang terakhir, Ustadz, sekolahnya ini kan di antara masyarakat sekitar, bagaimana sekolah itu membangun hubungan baik dengan masyarakat? Ini menjadi satu poin penting dari semua lembaga pendidikan yang ada, bahwa stakeholder lembaga pendidikan itu bukan hanya murid dengan guru, tapi lembaga, guru dengan masyarakat dan murid. Maka menjaga hubungan itu harus terus untuk dijaga. Apa yang kita lakukan? Di antaranya yang pertama, bila dengan wali murid atau dengan orang-orang yang percaya dengan kita, maka kita mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membangun komunikasi, semacam parenting, pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian dengan masyarakat sekitar, tentunya ini harus dijaga. Kenapa? Karena masyarakat sekitar inilah yang setiap hari bermuamalah, berinteraksi dengan sekolah ini. Di antaranya dengan apa? Dengan sosial yang terus kita jaga dengan masyarakat. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang dicita-citakan oleh panjenengan dan sekolah ini bisa tercapai, dan kedepannya SD IT Miftaus Salam bisa semakin maju, dan mohon bimbingannya dalam praktek mengajar ini. Jika saya ada melakukan kesalahan atau kekurangan, mohon diingatkan
Ustaz. Nggih. Semoga praktek mengajarnya nanti asik dan bisa mengelola anak dan siswa dengan lebih inovatif lagi, sehingga anak belajar itu menyenangkan sebagaimana pesan dari Pak Menteri, yaitu pembelajaran yang mendalam. Ya Ustaz. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.